Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, selamat siang ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah konten-konten saya di channel Kabar Politik sudah mulai stabil ratusan lah ya. 1-2 ribuan, tapi selanjutnya agak susah mencapai ribuan, tapi nggak apa-apa ya. Jadi ratusan sudah seneng saya, 100-200 buat saya sudah seneng ya. Saya membayangkan ceramah di ruangan dengan dihadiri 100 sama 200 hadirin itu sudah dahsyat ya kan. Santai aja. Oke, siang ini saya akan memanggil Mas Gareng ya kan, Mas Gareng Jalmawono. Kemarin saya mohon maaf menyebut Mas Gareng sebagai putra bungsu Profesor Semar Bodronoyo, seharusnya Mas Bagong ya. Ya mohon maaf ya karena ini dalang-dalangan ya kan. Maka untuk hari ini insya Allah saya akan memanggil Mas Gareng Jalmawono ya, karena memang urutannya beliau ya, setelah bapaknya sekarang ganti giliran diketampilkan putra beliau yang nomor 1 yang baru, yaitu Mas Gareng Dr. Gareng Jalmawono. Ini dia beliaunya. Halo Mas Gareng Jalmawono, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Kolonel, sugeng siang. Saya alhamdulillah sehat walafiat ya. Nah, ini karena saya selalu menata hidup saya untuk selalu happy ya, tidak perlu terlalu serius di dalam memandang dan menjalani kehidupan ini, Bapak Kolonel. Begitu rahasia hidup saya, sehingga saya wis pokoknya tentrem urip, mangan telo ya seneng ya, mangan sego kucing ya seneng ya, mangan steak ya sanso ya seneng. Begitu Bapak Kolonel. Rahasia kesehatan saya itu. Wah, Mas Gareng luar biasa, bisa ditiru nanti ya. Saya ingin juga hidup itu santai aja ini, ngurusi Jokowi juga malah mumet ini. Oke Mas Gareng, untuk siang ini apa yang akan panjenengan sampaikan? Ini ada fenomena yang menarik Bapak Kolonel, ada fenomena yang menarik saya kira. Ini mudah-mudahan terus bergulir, yaitu mulai mundurnya satu persatu menterinya Jokowi ya kan, yang dimulai dari Pak Mahfud MD ya. Jadi saya akan menyampaikan tentang fenomena mulai mundurnya para menteri. Katanya nanti sebentar lagi Mbak Sri ya, Mbak Sri Mul ya. Ini kan kalau kelihatannya mirip seperti pada waktu zaman Pak Harto mau jatuh kan, menteri-menterinya satu persatu mundur. Nah, nanti mudah-mudahan Jokowi ini sebelum Pilpres ini menterinya pada mundur semua gitu ya, kecuali yang seneng menjilat Jokowi mungkin mau mundur karena mempertahankan gaji menteri kan lumayan ya kan, masih 10 bulan kan lumayan ya. Tapi saya kira kalau nanti bisa mundur semua lebih bagus, sehingga legitimasi daripada Jokowi itu bisa hilang, saya kira begitu Kolonel. Oh, saya sependapat dengan Mas Gareng. Baiklah Mas Gareng, supaya tidak terlalu lama-lama ya kan, silakan sampean menyampaikan pikiran-pikiran sampean. Nggih, matur suwun. Wah, ini agak sedikit repot ini. Hahaha. Tripodnya agak sedikit repot, keganjel kursi. Hahaha. Ketahuan dah ini settingannya. Ya nggak apa-apa. Nah, segala sesuatu memang harus disetting kok. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak. Ya kan? Saya ingin menyampaikan pikiran-pikiran saya, pengamatan saya sebagai pakar politik ya, terkait dengan fenomena mundurnya beberapa menteri Jokowi ya, yang dimulai dari Pak Mahfud MD, calon wakil presiden dari kubu 03 ya kan. Nah, menurut saya dengan mundurnya Pak Mahfud ini, maka berikutnya kapan menteri-menteri dari PDIP, PKB, dan Nasdem untuk menarik menterinya dari kabinet Jokowi, begitu ya. Nah, Mahfud MD telah mengumumkan mundur dari kabinet Jokowi ya, meskipun surat formalnya belum diserahkan ya kan.
Dia ingin bertemu dan menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden. Walau disebut telah mendapat restu PDIP juga partai koalisi, tetapi langkah Mahfud MD mundur tidak mewakili sikap politik PDIP. Mahfud MD adalah menteri dari jalur profesional, bukan jalur parpol. Karena itu, parpol yang saat ini berkontestasi mempersoalkan Gibran maju Pilpres dengan modal putusan MK yang melanggar etik. Parpol yang mempersoalkan netralitas TNI Polri, parpol yang mempersoalkan presiden boleh kampanye dan memihak, sebaiknya segera bersikap, ya kan? Jangan hanya berisik dalam narasi, tapi sepi dari aksi. Aksi paling mudah dan sederhana sebagai bentuk protes dan menekan kekuasaan agar netral dalam Pilpres 2024 ini adalah dengan menarik seluruh menterinya dari kabinet Jokowi. Langkah ini juga penting untuk ditempuh agar rakyat tidak melihat partai mendua dan bermuka dua, ya kan? Mendua, ya, di mana satu kaki di istana, satu kaki mengambil peran oposisi. Itu namanya munafik muka dua, ya. Teriak Pilpres tidak netral, Pilpres curang, tapi masih melegitimasi kecurangan dengan tetap menempatkan diri di kabinet Jokowi. PDIP harus segera perintahkan kepada petugas partainya untuk mundur, ya, menteri menjalankan penugasan dari partai, sehingga secara organisatoris menteri tunduk pada ketum, ya kan, walau secara struktural dan fungsional adalah pembantu presiden, ya kan. Tri Risma hari ini, ya, contohnya Mensos harus segera mundur dari Menteri Sosial. Jangan hanya curhat ke Hasto soal tidak nyaman lagi rapat kabinet. Mundur saja, selesai urusan. Toh, urusan membagi bansos saat ini sudah dilakukan langsung oleh Presiden. Bahkan bersama Erick Thohir yang tidak punya urusan dengan kegiatan ini karena dia Menteri BUMN, ya kan? Ada dan tidak adanya Risma di kabinet tidak memiliki dampak bagi Jokowi. Karena itu sebaiknya Risma mundur saja. Kemudian Yasona Lauli juga mundur sebagai Menkumham. Teten Mas Duki mundur dari Menteri Koperasi. Azwar Anas mundur dari Menteri PAN RB. Kemudian Bintang Puspayoga, Basuki Hadimulyo, semuanya mundur saja. Ya, kalau tidak mau mundur, stop gulirkan narasi Pilpres tidak netral. Terima saja kecurangan, terima saja kekalahan. Tidak perlu Masinton Pasaribu, Adiana Pitupulu hingga Deddy Sitorus lantang mengkritik pemilu. PKB dan Nasdem juga begitu. Segera tarik menterinya. Ya, Nasdem tinggal sisa satu menteri. Tarik saja Siti Nurbaya Abu Bakar. PKB punya menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Lalu ada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Ya, Yakut sudah di kubu Jokowi, berat disuruh mundur ini ya, satu orang ini. Tapi Menteri Desa dan Menaker bisa ditarik dan diminta mundur, ya kan? Kalau menteri mereka tidak mundur, maka sejatinya mereka hanya ngompori rakyat untuk berkuasa. Mereka memanfaatkan kekuatan rakyat untuk melawan kecurangan, sementara mereka sendiri ongkang kaki. Ya, setelah rakyat melawan, boleh jadi mereka gunakan perlawanan rakyat untuk bernegosiasi. Ujungnya rakyat yang kalah, sementara mereka tetap menang dengan berkompromi dan berbagi kekuasaan pasca kalah Pilpres. Nah, itu Bapak Kolonel yang mau saya sampaikan ini. Jadi bagi saya sekarang persoalannya tinggal bagaimana mendelegitimasikan kekuasaan Jokowi. Salah satu caranya adalah para menterinya itu mundur
ya. Kalau masih ada yang mau menggantikan, tinggal waktu 10 bulan ini, berarti itu wong kere, ya kan? Karena hanya ingin memanfaatkan terima gaji. Tidak mungkin dia menjalankan tugas kementerian karena pasti tidak efektif, ya. Semua kekuatan lembaga yang dikontrol Jokowi hanya untuk mikir pilpres, ya kan, bagaimana Gibran itu bisa sukses menang. Nah, jadi percuma kalau ada yang mau diangkat jadi menteri, dia cuman wong kere cari jabatan untuk memperkaya diri, dapat gaji menteri, ya toh, lumayan di atas 50 juta. Kan begitu Pak Kolonel. Demikian Bapak Kolonel yang bisa saya sampaikan. Wah, ternyata Mas Gareng cukup jeli juga di dalam melihat fenomena mundurnya Mahfud MD, ya. Ya, mudah-mudahan segera diikuti oleh menteri-menteri yang lain, ya Mas Gareng. Iya Pak Kolonel, iya. Harus segera diikuti yang lain, ya kan? Kalau perlu ya biar tinggal sisa si Yakut Thomas itu, si penjilatnya Jokowi itu, biar dia sendirian aja, ya, berdua sama Jokowi itu. Uang nyatanya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ya, Yai Ma'ruf sekarang juga sudah mulai kampanye untuk Amin, ya kan? Jokowi udah banyak kehilangan teman itu, ya. Saya kira ini adalah kabar baik buat kita semua, buat rakyat Indonesia, ya. Mudah-mudahan ini menjadi sinyal, ya, bagi hancurnya rencana politik dinasti yang dicanangkan oleh Jokowi itu, ya. Begitu Bapak Kolonel. Ya, saya sependapat dengan Mas Gareng, ya. Baik Mas Gareng, terima kasih matur nuwun atas segala yang sudah panjenengan sampaikan kepada kita semua, ya. Mudah-mudahan Mas Gareng terus diberi kesehatan, ya kan. Terus bisa mengawal demokrasi di negara kita ini dengan analisa-analisa politiknya yang cerdas. Oh, siap Bapak Kolonel, siap. Saya juga berdoa mudah-mudahan Bapak Kolonel juga sehat, ya, jangan sakit-sakitan. Kalau Bapak Kolonel sakit-sakitan, saya otomatis ya tidak dapat job lagi untuk podcast lagi. Ya, doakan Mas Gareng, ya, doakan Mas Gareng. Mudah-mudahan saya sehat. Baik Mas Gareng, silakan pamitan sama Mas-mas dan Mbak-mbak, Bapak-bapak. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, saya nyuwun pamit, matur nuwun atas perhatiannya panjenengan semua. Jangan lupa, ya, bagi yang belum subscribe, segera subscribe, ya, channel Kabar Politik ini, ya. Dan kemudian jangan lupa untuk menekan tombol keloncengnya supaya panjenengan dapat notifikasi kalau channel ini ada konten-konten baru. Oke, saya nyuwun pamit, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mas Dr. Gareng Jalmawono, ya, sudah menyampaikan pikirannya terkait dengan fenomena mundurnya menteri-menteri Jokowi. Mudah-mudahan setelah Pak Mahfud diikuti yang lain, ya, seperti harapan Mas Gareng tadi. Demikian teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat dan sukses selalu untuk kita semua.